pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai video ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri lagi dalam video penugasan pengantar kewirausahaan ini. Perkenalkan, saya Cindi Rahma Yuniza dengan NIM 23011014. Saya berasal dari Prodi ataupun Departemen Psikologi di Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Baiklah, jadi dalam video penugasan pengantar kewirausahaan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai etika bisnis dalam berwirausaha. Yang dimana materi ini telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Hanifal Kadri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Nah, untuk menjelaskan materi ini, saya sudah menyiapkan beberapa catatan melalui penjelasan tentang etika bisnis dalam berwirausaha yang akan saya jelaskan dalam video ini. Baiklah, berikut penjelasan saya mengenai etika bisnis dalam berwirausaha. Selamat menyaksikan. Etika moral atau kode etik ini menjadi sebuah dasar penting yang mengatur kehidupan kita, terutama dalam kehidupan kita saat kita sedang berwirausaha. Yang dimana etika moral ini ataupun kode etik menjadi hal yang mengatur untuk pengembangan dan juga saat kita sedang melakukan sebuah usaha maupun bisnis, terutama jika diri kita ingin menjadi seorang entrepreneur yang baik. Nah, apa sih pengertian dari etika ini? Etika sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu éthique, yang artinya kartu undangan. Atau dalam bahasa kita, etika sendiri, atau lebih tepatnya etika dalam berwirausaha ini, adalah suatu kegiatan maupun suatu aturan dalam berwirausaha untuk mengikuti kode-kode etik maupun norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Di sini maksudnya adalah dalam kita mengikuti atau membuat suatu usaha, kita harus bisa mengetahui apa kode etik maupun bagaimana aturan etik yang sedang berlaku di masyarakat atau di lingkungan di mana kita berwirausaha tersebut. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita dalam suatu lingkungan dalam berwirausaha. Namun, kitalah yang harus mengikuti etika yang ada dalam suatu masyarakat. Artinya, kita mengikuti aturan main yang ada dalam sebuah tempat. Nah, etika atau norma ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada etika yang tertulis dan juga yang kedua adalah etika yang tidak tertulis. Nah, kedua hal ini harus sama-sama kita ketahui agar wirausaha yang kita lakukan ini bisa berkembang dan juga bisa kita lakukan dengan mengikuti aturan mainnya. Etika dalam wirausaha mengatur tentang tingkah laku, yaitu bagaimana tentang tingkah laku kita dalam berbisnis maupun berwirausaha, yang dimana kita harus menjaga sikap kita dan juga kita harus tahu apa yang bisa diterima oleh orang di lingkungan tersebut dan apa yang tidak bisa diterima. Dalam membuka sebuah wirausaha, kita harus tahu bagaimana cara kita beradaptasi dan juga kita harus pandai untuk tetap jujur dalam membuka sebuah usaha maupun mengembangkan usaha kita. Nah, apa saja sih etika-etika dalam berwirausaha yang harus kita ketahui? Di sini terdapat 6 etika utama yang harus kita ketahui dan juga kita lakukan dalam membuka sebuah bisnis atau wirausaha. Yang pertama adalah jujur, yaitu kita jujur dalam menjelaskan tentang produk kita jujur dalam memberikan penawaran tentang produk kita, dan juga kita harus jujur dalam segala aspek dalam berwirausaha. Lalu yang kedua adalah bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu menepati janji, disiplin, dan juga taat dengan hukum, sehingga usaha kita ini bisa berkembang di jalan yang benar. Lalu yang keempat adalah mau membantu. Dengan usaha-usaha lain yang ada di samping kita, kita harus bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, meskipun usaha kita juga sedang memerlukan bantuan terhadap orang lain. Lalu yang kelima adalah komitmen. Kita harus bisa membuka atau menekankan komitmen yang kuat terhadap wirausaha yang kita jalankan. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah kualitas maupun prestasi. Dalam menjalankan usaha, kita tidak bisa hanya menjalankan usaha yang penting kita membuka usahanya saja, namun kita tidak melihat kualitasnya. Nah, itu sangat tidak boleh dilakukan. Kita harus mementingkan kualitas dan juga mengembangkan usaha kita untuk bisa mendapatkan prestasi-prestasi dalam berwirausaha.
Tujuan dari etika ini sendiri adalah untuk menjaga hubungan maupun persahabatan dengan setiap orang yang berpengaruh dalam usaha kita, baik itu pelanggan, pekerja, maupun orang-orang yang bisa saja menjadi musuh kita dalam berusaha. Namun kita tetap harus menjaga senyum kita dan juga harus menjaga persahabatan kita dalam berwirausaha. Tujuannya supaya orang-orang bisa percaya dan juga yakin dengan usaha yang kita buka ini, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan baik materi maupun keuntungan non-materi. Nah, berbicara tentang etika, artinya kita berbicara tentang sikap dan juga perilaku yang harus kita berikan kepada orang-orang yang berpengaruh dalam usaha kita, baik itu pelanggan, pekerja, maupun orang lain. Sikap di sini adalah maksudnya bagaimana sikap kita seperti sikap jujur, rajin, tepat waktu, ramah, dan juga murah senyum, serta fleksibel dan tanggung jawab terhadap usaha yang kita lakukan. Tanggung jawab di sini memegang peranan penting karena kita harus bertanggung jawab terhadap komplain-komplain yang akan didapatkan di masa depan. Maksudnya di sini adalah untuk mendapatkan keuntungan, tentu saja kita pasti akan mendapatkan komplain-komplain dari beberapa pihak. Nah, pengelolaan komplain inilah yang harus kita ketahui agar usaha kita tidak mudah jatuh dan juga kita bisa mengembangkan usaha kita menjadi lebih baik. Sehingga usaha ini nantinya tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang kita dapat, tapi kita juga tahu bagaimana apa saja kekurangan serta kritikan dari usaha maupun bisnis yang sedang kita lakukan. Selanjutnya, setelah kita tahu tentang kode-kode etik maupun etika yang penting dalam berwirausaha, selanjutnya kita harus tahu bagaimana ciri-ciri maupun tanda-tanda dari wirausaha yang berhasil. Nah, ciri-cirinya ada 6. Yang pertama yaitu mempunyai visi misi dan tujuan dari hidupnya. Jika seseorang hanya menjalankan usahanya dengan yang penting hanya jalan, maka orang tersebut tidak bisa mencapai tujuan dalam hidupnya. Kita harus menetapkan goals kita ini ingin kemana, apa yang ingin kita capai dari membuka usaha. Begitu juga dalam kehidupan, kita harus menentukan goals kita atau tujuan hidup kita ini ingin menjadi apa. Nah, yang kedua yaitu adalah mempunyai inisiatif. Lalu yang ketiga adalah mempunyai orientasi terhadap prestasi, yang artinya kita bisa berjuang untuk mendapatkan goals kita ataupun prestasi yang ingin kita capai. Lalu yang keempat adalah berani menanggung risiko. Itulah yang tadi setelah saya sebutkan dalam pengelolaan komplain dalam berwirausaha, yang artinya kita bisa menanggung risiko apa saja, kita sudah siap menanggung kritikan seperti apa saja yang akan sampai kepada diri kita. Lalu yang kelima tentu saja adalah pekerja keras, karena tanpa kerja keras bagaimana usaha tersebut akan bisa jalan. Lalu yang keenam atau ciri-ciri yang terakhir adalah bertanggung jawab dan juga berkomitmen. Wirausaha yang berhasil pasti memiliki komitmen yang tinggi atas usahanya dan juga dia bisa bertanggung jawab penuh untuk menjalankan usahanya. Nah, yang terakhir sebagai motivasi kita untuk menjadi seorang entrepreneur, terdapat sebuah lembaga internasional yang bisa memberikan penghargaan apabila kita ingin menjalankan sebuah usaha. Namun, penghargaan ini bisa kita jadikan sebagai motivasi kita untuk menjalankan usaha kita menjadi lebih baik, yaitu nama lembaganya adalah Ernst & Young, yaitu lembaga internasional yang memberikan beberapa penghargaan terhadap entrepreneur atau wirausahawan yang memiliki prestasi besar di bidangnya. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai etika maupun kode etik dalam berbisnis ataupun dalam berwirausaha. Apabila ada kesalahan kata atau sikap dalam penjelasan saya ini, mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.